Jadi, mari kita mulai cerita seru ini. Bayangkan, di abad pertengahan, gereja tiba-tiba jadi bos besar di dunia pendidikan dan pemikiran. Mereka mengatur segala sesuatunya dengan ketat, seolah-olah pengetahuan itu mainan mereka saja. Akibatnya, masyarakat pun terjebak dalam kebodohan, seperti ikan yang terperangkap di dalam jala. Stagnasi? Lebih mirip tidur nyenyak, kayak saat kamu mendengarkan guru ngajarin matematika. Nah, berbicara tentang tidur nyenyak, ada nih yang namanya abad kegelapan. Istilah ini pertama kali diucap oleh Francesco Petrarca, seorang yang kecewa berat dengan kurangnya buku bagus di zamannya. Dia sampai berpikir, kayaknya dunia ini sudah habis bahan bacaan. Makanya dia bikin label negatif buat masa itu. Gak heran kalau kita mendengar istilah abad kegelapan dengan nada mengeluh. Sebelum semuanya jadi gelap gulita, ada peradaban Romawi dan Yunani yang bikin banyak kemajuan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Tapi, setelah Kekaisaran Romawi jatuh, semua itu seperti komputer yang mati mendadak, semua kemajuan terhenti. Kayak lagi nunggu wifi nyala sementara konten keren ada di depan mata. Di masa gelap itu, gereja jadi penguasa tunggal, lebih tinggi dari pemerintahan. Mereka mengatur segalanya, mulai dari kebijakan negara sampai rekomendasi di Dewan Gereja, dan pastinya, mereka semua kaya raya. Bayangkan, kayak artis yang digaji mahal hanya untuk ngomong di depan kamera, sementara yang lain cuma bisa ngintip dari jauh. Bahkan, masyarakat saat itu menganggap wabah Black Death sebagai sihir. Gak heran deh, penanganan wabahnya non-sains banget. Harusnya mereka baca buku kesehatan, tapi sayangnya mereka lebih memilih mengandalkan dukun. Akibatnya, banyak yang tersaput oleh kematian massal, kayak rasa galau yang mendera. Kalau kita ngomongin ide-ide, teori heliocentris dari Kopernikus dan Galileo adalah contoh lain kenapa gereja belum siap untuk milenium baru. Mereka dianggap sebagai maksudnya bidah dan dikecam habis-habisan. Bisa dibayangkan, kayak kamu yang mau siap berpidato di depan umum, malah disuruh nyanyi dangdut. Tapi tunggu dulu, ada cahaya baru dari Islam. Muncul pada tahun 610 dan bawa pencerahan di Madinah. Sekelompok orang bersatu tanpa memandang suku atau agama. Ini seperti reuni, tapi semua orang tertawa dan bahagia, tanpa drama. Menunjukkan betapa tingginya nilai kemanusiaan dalam Islam, jadi, mari kita ambil hikmahnya. Yang menarik, prinsip kesetaraan dalam Islam menolak pembagian kelas sosial. Jadi, semua orang, kaya atau miskin, punya hak asasi yang sama dan bisa punya properti sendiri. Ini seru banget karena menciptakan keseimbangan sosial. Bayangkan, semua orang dapat jatah pizza yang sama di pesta, tanpa ada yang curang. Nah, jangan lupakan bahwa terjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab di pusat kebudayaan Islam, seperti Baghdad, menjadi sangat istimewa. Ini seperti menambahkan saus unik pada makanan favorit kamu. Tradisi intelektual terbangun, dan berbagai budaya bersatu. Tentu saja, itu jadi langkah penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan, seperti membuka pintu buat sesuatu yang wow. Penerjemahan buku-buku asing juga jadi cara seru untuk menambah pengetahuan. Para penerjemah dibayar dengan emas sesuai berat buku. Bisa ya? Jadi, setiap kali mereka mengangkat buku, mereka juga mengangkat berat uang di saku mereka. Ini bikin kita berpikir, apakah kita juga bisa dibayar dengan pizza setiap kali belajar? Universitas Cordoba, wah, ini nih tempatnya. Jadi pusat ilmu pengetahuan dengan fakultas beragam dan perpustakaan terhebat. Koleksi bukunya bikin kita bingung, ingin baca mana dulu. Seperti toko buku, tapi ini lebih besar dan lebih rapi. Mungkin lebih mirip labirin, tapi labirin yang penuh pengetahuan. Para ilmuwan dari era kejayaan Islam, seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi, memberikan kontribusi besar di berbagai ilmu yang masih hits sampai sekarang. Iya, semua ini terjadi saat Eropa masih terpekur dalam praktik-praktik mistis. Jadi, mereka seperti superhero di dunia sains, menyelamatkan umat manusia dengan pengetahuan. Jangan lupakan kemajuan di bidang kedokteran. Kaum Muslim sudah mengembangkan teknik anestesi dan pengobatan yang masih dipakai hingga saat ini. Nah, sementara Eropa terjebak dalam mistik, mereka udah bisa membuat orang tidur nyenyak. Kayak kita yang berharap bisa tidur saat belajar menghadapi ujian.
Sicilia kemudian jadi pusat pembelajaran penting setelah dikuasai dinasti Aglabiah dan Kalbiah. Di sini, semua etnis bisa hidup harmonis, pertukaran pengetahuan pun berkembang. Seperti festival di mana semua orang bawa makanan terbaik mereka dan saling mencicipi. Keren kan? Meski Islam sudah tidak berkuasa setelah Reconquista, pengetahuan Islam tetap diteruskan ke Eropa, terutama lewat penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Latin. Ibarat menyebarkan kue keju ke seluruh dunia, pengetahuan ini memperkaya tradisi intelektual Eropa. Rasanya pasti enak. Karya-karya para cendekiawan Islam ini dibawa ke Eropa dan menjadi salah satu penyebab Renaissance. Jadi, pertukaran ilmu antara dunia Islam dan Eropa itu bukan cuma mitos, ini fakta. Ibarat laga spektakuler, dua tim bertanding, dan akhirnya jadi juara bersama. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, itu seperti tombol refresh pada sejarah Eropa. Semua pertukaran pengetahuan dari dunia Islam mengalir deras ke Eropa, bikin semuanya lebih berwarna. Seolah-olah kehidupan baru dimulai, semua orang saling berbagi ide dan pengetahuan. Universitas pertama di Eropa didirikan atas pengaruh seminar-seminar Muslim. Wah, jadi kita berhutang budi pada mereka ya. Model pendidikan ini terinspirasi dari pengalaman mereka di dunia Islam. Jadi, betapa pentingnya saling belajar, bukan? Proyek penerjemahan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin di Italia dan Spanyol jadi sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Ini terjadi di tahun 1300-an. Ibarat sihir, pengetahuan baru ini menyebar dengan cepat, bikin semuanya jadi lebih canggih dan keren. Dan, tidak bisa kita lupa, humanisme di Eropa yang berasal dari nilai-nilai adat Islam jadi pendorong utama peradaban Eropa. Disiplin ilmu seperti retorika dan puisi jadi bagian penting dalam humanisme. Jadi, bisa dibilang, kita semua berhutang budi pada mereka yang bikin seni jadi lebih berwarna. Akhirnya, Renaissance yang dimulai di Italia Utara menandai kebangkitan budaya klasik dan seni. Ini semua bertepatan dengan interaksi yang erat antara Eropa dan budaya Timur, seperti Bizantium. Jadi, ini adalah momen penting di mana semua orang saling terinspirasi dan membuat sejarah baru bersama. Seperti festival seni yang gak ada habis-habisnya.